vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Syahriza akan menjelaskan tentang prinsip kerja aplikasi program interface API dengan tema solid, principle, dan design pattern. Yang pertama itu single responsibility principle. Sebuah kelas harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan, anti-multitasking club, benar menciptakan good class yang mampu mengerjakan banyak hal. Semua metode dan properties harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama. Ini adalah contoh kelas usernya. Kelas user public function get name, public function get email, public function fin, nama variabel, kemudian di save. Ini bisa diubah menjadi dipecahkan menjadi lebih simple. Kelas user dipisahkan menjadi public function get name, kemudian isi user reportnya di sini, di bawah sini. Selanjutnya yang kedua, open atau close principle. Prinsip kedua ini adalah misalnya ada sebuah tim programmer yang sedang mengerjakan sebuah aplikasi. Suatu hari ada sebuah kelas yang ditulis oleh seorang programmer. Nah, setelah seorang programmer selesai menulis kelasnya, ada programmer klien lain yang ingin menggunakan kelas yang ada dibuat oleh seorang programmer tersebut, namun dia menginginkan ada beberapa perubahan pada kelas tersebut. Keuntungan dari open close ini adalah semakin sedikit kemungkinan memodifikasi yang dilakukan terhadap source utama, sehingga kemungkinan terjadi dulu parameternya A aja sudah jalan, sekarang harus A dan B, dan karena ada fitur X ditambahkan jadi hasilnya akan berubah dari A 2123 jadi AX data 123 name ABC. Di scope substitution principle, kelas induk harus dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya tanpa menghancurkan keseluruhan aplikasi. Di scope substitution principle, LSP biar gampang berkata, objek yang memiliki interface yang sama harus dapat dipertunjukkan interchangeable-nya tanpa mempengaruhi cara behavior sebuah program berjalan. Interface signature principle. Maksud dari prinsip yang keempat ini adalah sangatlah sederhana, yaitu banyak interface yang memiliki tujuan spesifik lebih baik daripada hanya satu interface namun memiliki banyak tujuan. Ini contoh codingnya. Interface scope, interface public function red scope, nama variabel, kemudian key-nya, ini public funksi set scope key. Interface client di sini memanggil interface dari client, dia membaca dari client, kemudian ininya variabel interface token interface, kemudian interface out access inversion, dependence inversion. Pengertian dari prinsip ini adalah bahwa kelas yang dikategorikan sebagai high level class tidak boleh bergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Pengertian design pattern. Design pattern ini adalah solusi best praktik umum untuk masalah yang sering terjadi dalam pengembangan software. Setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep Object Oriented Programming (OOP) dan sekaligus OP semakin berkembang karena adanya design pattern. Konsep design pattern pertama yaitu singleton. Singleton method pattern yaitu konsep yang membatasi instance class hanya satu, atau dengan kata lain tidak boleh ada dua objek untuk kelas-kelas tersebut. Public class singleton. Ini contoh codingnya. Nah, di sini private static singleton in Z 0. Jadi sini hanya satu contoh singleton yang diizinkan. Jadi saya menjadikan sebagai statis. Kemudian private singleton konstruktor kelas menjadikan akses pribadi dari yang lain. Kemudian public singleton instance-nya dapatkan instance dari kelas. Kemudian if sama dengan 0, instance new singleton return kembali. Yang kedua, factory. Factory method pattern merupakan salah satu jenis desain pattern. Artinya pattern model ini menangani pembuatan sebuah objek. Definisi dari desain pattern factory method ini secara gampang adalah pola yang memungkinkan sebuah metode menghasilkan
return values yang sama walaupun inputnya berbeda. Nah, di sini namespace factory. Dia kelas program. Public static void main string. Ini select connection, pilih new selection Oracle. Ini untuk mengkonekkan Java-nya. Kemudian connection pilih get connection, create connection membuat. Kemudian menerima kuncinya, interface connection read, void connection, create MySQL, ONG. Dan membaca I'm Oracle connection. Kemudian class selection, string, MySQL. Abstract factory. Factory method adalah salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat memisahkan pembuatan pada objek produk dengan objek lain main class. Secara konsep penggunaan pattern ini adalah perubahan pada produk tidak akan mempengaruhi pada kelas klien. Kelas yang menggunakan pattern ini akan membuat suatu metode dengan tipe return value yang sama namun dengan input data yang berbeda-beda digunakan oleh banyak kelas. Seperti ini contohnya public class, public static main string, minuman order minuman factory, get minuman, jenis minulis minuman, teh manis, order rasa, minuman jenis minuman, teh manis, ada rasa. Dia memiliki banyak macam value. Keempat, builder. Builder adalah salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat digunakan untuk membangun objek yang memiliki banyak atribut. Suatu contoh kasus ketika kita menginginkan menampilkan semua nilai dalam satu objek yang tidak bisa dilakukan oleh pattern lain, seperti factory pattern dan abstract factory. Karena keterbatasan penggunaan, kita bisa menggunakan pattern ini sebagai cara alternatif. Public static main string, makanan order name, new makanan builder, set pesanan 145, set nasi putih, sini oleh makanan. Karena keterbatasan penggunaan, kita bisa menggunakan pattern ini sebagai cara alternatif untuk penerapan juga teknik terulang sederhana karena kita hanya membuat satu static kelas saja dalam kelas utama. Kita buat atribut dan metode yang diperlukan dalamnya, lalu kita buat dan diinjek lewat kelas client main class. Setelah itu pada artikel belajar kita akan mencoba membuat contoh penggunaan builder pattern di bahasa pembangunan Java. Kelima, bridge pattern merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasikannya. Contoh pada hewan, tiap-tiap hewan memiliki ciri khas suara yang berbeda namun sama-sama memiliki suara. Kita bisa saja membuat sebuah metode dengan cara manual, yaitu membuat metode di tiap-tiap kelas hewan. Contoh public kelas suara hewan, public void buat suara. Sini public kelas kucing, kita buatkan kelasnya tersendiri implementasi suara-suara hewan. Public void bersuara kucing, jika dia kucing bersuara meow. Kemudian public kelas kambing, dia menggunakan embe. Kemudian public kelas main, sini nih terbaca main kambing k, variabel kambing k sama dengan kambing k bersuara. Oke. Yang keenam, facade pattern adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem dan menyediakan antarmuka yang telah disederhanakan kepada klien. Untuk mengakses sistem pattern ini melibatkan suatu kelas yang menyediakan fungsi yang digunakan untuk user mengakses fungsi sistem. Facade pattern termasuk virtual pattern yang paket layar-layar yang terlibat sehingga layar-layar tersebut tidak bergantung satu sama lain. Hal ini menjadikan masing-masing layar dengan mudah untuk dikembangkan. Ini public facade. Yang ketujuh, proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas yang dimana kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelasnya yang lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek yang lain seolah-olah kelas tersebut lah yang melakukannya. Proxy pattern ini termasuk dalam kode struktural pattern. Ini kodenya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your vision?